Selamat malam. Ini hari pertama kita datang, kita sama-sama berdoa 10 hari kepenuhan Roh Kudus. Kita mau bawa hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih dari nafas kami Bapa, kami perlu Engkau. Roh Kudus, hadirlah di tempat ini Bapa. Urapi setiap kami Yesus. Haleluya Yesus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, lebih dari nafasku Bapa. Aku
Dia Allah yang layak terima pujian dan sembah kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Glory for You. Yesus. Haleluya. 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 Yesus, Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Yesus. Lebih dari nafas kami Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Roh Kudus bertahtalah di hati kami, berkuasalah di tempat ini. Haleluya. 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 Lebih dari nafasku, Bapa Yesus, ku perlukan kasih-Mu, Bapa Yesus. Di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamat. Haleluya. Lebih dari nafas, lebih dari nafasku, Bapa. Haleluya. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan peganglah tanganku. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, kami perlu Kau. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam yang indah ini Bapa. Kalau kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh datang sama-sama ke tempat kudus-Mu Bapa. Kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Tuhan, lebih daripada nafas kami perlu Engkau. Kami perlu Roh Kudus untuk setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini kami mau sama-sama merasakan lawatan Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Ampuni setiap dosa, setiap kelemahan kami Bapa. Biar hati kami sungguh-sungguh Tuhan datang, kami haus dan lapar akan Engkau Yesus. Tuhan Yesus tolong setiap kami. Tidak ada yang terkecuali Tuhan, baik orang dewasa, setiap anak-anak-Mu. Kami semua rindu dilawat oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Engkau, kuasa-kuasa iblis ingin merampas benih firman Tuhan, yang ingin mengganggu kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus saja yang bertata di tempat ini, menguasai setiap hati kami. Kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam semuanya, haleluya. Ya, saya senang sekali di hari pertama ini kita tidak absen, kita akan fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mau katakan tema ini yaitu adalah pengalaman transendental. Yang akan saya contohkan yaitu Paulus. Jadi saya mau kita semua tidak terkurung di dalam satu konsep agama, tidak terkurung dalam satu konsep ibadah yang rutin dan segala macam. Sebenarnya awal cikal bakal atau fondasi awal kekristenan itu dimulai dari pengalaman transendental. Itulah tema khotbah saya. Apa itu pengalaman transendental? Yaitu pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan itu nggak bisa dikonsep dengan dikurung dengan agama, dengan ajaran, rutinitas, harus liturgi dan segala macam. Itu tidak bisa seperti itu. Mari kita lihat dulu, lihat di sini, bahwa seorang Paulus, Kisah Rasul pasal yang ke-9. Seorang Paulus ini adalah dia seorang Yahudi garis keras yang ingin tujuannya baik sebenarnya. Dia ingin apa? Dia ingin mempertahankan imannya lewat cara-caranya mereka, yaitu jihad versi Yahudi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara ketika ada orang kafir, ini ya, kafir itu muncul pertama kali itu di ajaran Yahudi. Jadi di luar Yahudi itu kafir sebenarnya. Jadi saya dan Bapak Ibu memang betul kafir, tapi yang berhak itu adalah orang Yahudi. Ya, itu dulu. Kemudian dia dalam versi dia, ajaran agamanya Saulus sebelum bertobat, dia itu ingin menegakkan agama Yahudi. Dengan cara apa? Salah satunya jihad, membunuh orang-orang Kristen. Karena di dalam pikiran dia, orang Kristen itu sudah mencemarkan nama Allah mereka. Coba kita lihat dulu. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama. Disinilah cikal bakal, salah satunya kita lihat terbentuknya pengalaman transendental. 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam. Ia menghadap imam, tuh berkobar-kobar. Dengan apa? Kenapa orang bisa berkobar-kobar? Karena dia pikir ajaran yang dia terima, konsep yang dia terima, itulah adalah kebenaran. Inilah agama. Agama itu membuat orang menjebak bahwa saya benar dan yang lain adalah salah. Nah ini lihat, hati-hati dengan di sini. Agama nggak salah, tetapi agama itu seringkali menjadi satu sekat sehingga Injil nggak bisa diberitakan. Ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Jadi waktu itu namanya orang-orang Kristen, nama Kristen itu belum ada. Tapi mereka itu mempunyai pemikiran, orang-orang Kristen itu kan belum ada nama Kristen. Tapi orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus.
ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Minimal diadili, dihukum, dipenjara. Atau seperti Stefanus, dilempari batu sampai mati. Ayat 3 kita baca, 1, 2, 3. Lihat sini. Ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Tetapi betul apa tidak, cahaya itu adalah cahaya, misalnya nih, contoh, kita sama-sama keluar, tiba-tiba ada cahaya terang. Oh betul, ada matahari. Berarti semua orang melihat ada cahaya matahari. Itu berarti pengalaman itu dirasakan apa? Bersama-sama, betul ya? Tapi lihat di sini. Ayat yang keempat kita baca, 1, 2, 3. Kalau ada orang ngomong, saya ngomong nih, tes, siapa yang dengar? Angkat tangan yang dengar. Berarti lebih dari 1. Kalau ada cahaya, kita keluar sama-sama di luar, ada terang banget, berarti lebih dari 1. Lihat, berarti yang dipakai indera apa pertama? Ada cahaya, berarti indera apa yang dipakai pertama? Mata. Ada yang terdengar, berarti indera apa? Telinga. Lihat lagi di sini. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Di sini menjadi lucu. Dia berkata, siapakah engkau? Itu gampang. Kalau misalnya, siapakah engkau? Arnold? Lah, ya saya Arnold. Siapakah engkau? Sakius? Lah, ngapain engkau sudah tahu di sini Tuhan, tapi engkau masih nanya? Tetapi, betul Paulus ini sedang bertanya kenapa? Dia tahu itu suara Tuhan, tetapi dia tidak kenal secara pribadi. Lihat di sini. Kalau kita dengar suara Jokowi, nggak ada suara, ada suaranya aja, kita tahu nggak? Tahu ya, suara ciri khasnya seperti itu ya. Kalau zaman saya itu Komeng. Kalau Komeng lagi ngelawak begitu, oh saya tahu ini suaranya Komeng. Kedengaran. Lihat sini. Tapi saya belum pernah berjumpa dengan mereka. Jadi di sini ada suatu apa ya? Kenal tapi nggak kenal. Jangan sampai kekristenan, siapa di sini yang sudah Kristen dari lahir, angkat tangan, ngacung. Nah, turun lagi. Jangan sampai bertahun-tahun kita ikut Tuhan, kenal, tapi ternyata kita seperti Saulus, tidak kenal. Lihat di sini dikatakan, siapakah engkau Tuhan? Ya Tuhan, ya Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Kapan Saulus menganiaya Yesus? Enggak pernah ya. Secara langsung fisik enggak pernah. Memangnya Tuhan turun lagi? Tuhan Yesus enggak. Tetapi ada ayat mengatakan, kalau kita itu dianiaya, disakiti, itu yang kita itu sama seperti menyakiti hati Tuhan. Karena kita dengan Tuhan adalah satu tubuh. Perhatikan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada penderitaan, bukan karena salah kita, bukan karena lambe kita yang terlalu over, yang nggak bisa dididik, sehingga itu mendatangkan hukuman, itu memang pantas. Atau karena perbuatan kita yang jahat, memang itu pantas. Tapi kalau kita tidak melakukan apapun dan kita menderita karena Tuhan, perhatikan baik-baik. Yang sakit itu juga Yesus. Simple, nggak usah memikirkan Tuhan tuh gampang banget, seperti bapak sama anak. Kalau ada anak saya, perhatikan, anak kita semua disakiti, dibully di sekolah. Hati bapak mamanya gimana? Kira-kira
yang ngamuk siapa? Kalau perlu, saya datengin. Betul kan? Padahal anaknya besok udah lupa lagi. Tapi orang tua bisa sangat-sangat jengkel. Makanya Bapak Ibu, pembalasan itu haknya Tuhan. Amin. Makanya Tuhan ajarkan ketika ada musuh kita, ampunilah mereka. Ketika kita menyelesaikan mengampuni musuh kita, mereka berurusan dengan Tuhan yang lebih sangar, lebih hebat dan lebih dahsyat. Tapi ingat, ketika nanti ada hukuman itu datang, orang itu mengalami sesuatu yang dahsyat, misalnya sakit, ditabrak atau apa, terus hati kita ini merasa senang, puji Tuhan, berarti hati kita busuk. Awas, jangan bersembunyi di balik rohani. Oh itu udah saya doain, makanya mati. Wah itu saya sudah, Tuhan jawab doa saya, makanya itu kualat itu. No. Awas. Gampanglah, simpelnya kalau ngecek hati kita itu punya kebencian apa enggak. Gini, kalau Tuhan Yesus sampai mati ada yang musuhin dia banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Tapi Yesus musuhin orang banyak atau sedikit? Enggak ada. Enggak ada satupun Yesus musuhin orang. Jadi ketika ada, misalnya nih, musuh-musuhnya Yesus itu misalnya jatuh, misalnya tertimpa suatu musibah, apakah Yesus senang? Enggak. Kita pakai perumpamaan itu aja. Kalau ada musuh kita itu jatuh, menderita, kita senang, berarti hati kita sedang busuk. Kalau musuh kita itu semakin diberkati, terus hati kita jengkel, berarti hati kita busuk. Gampang cara mendeteksinya. Makanya hati-hati. Kalau mau tahu hati kita bersih apa enggak, lihat yang menyakiti kita ketika dia susah, apakah kita ikut susah atau malah senang. Ketika musuh kita itu diberkati, apakah hati kita jengkel atau ikut senang? Amin. Hari ini harus pembersihan. Karena urusan menghukum, urusan memberkati, urusannya Tuhan. Fokus aja dengan diri sendiri, nggak usah fokus ke orang lain. Amin. Lanjut. Kenapa saya kok tiba-tiba lari ke situ ya? Enggak di konsep. Ayat 5. Jawab Saulus. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6 kita baca 1, 2, 3. Tetapi maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang juga pun. Tuh lihat di sini. Mereka mendengar suara tetapi suaranya itu instruksinya pertama nggak jelas. Mungkin kayak ada suara, kayak Bapak Ibu dengar suara yang motor lewat, kayak yang apa ya, tidak sesuatu, ya betul, kayak ada suara dengung tapi tidak seperti suara yang Saulus dengar. Dan mereka semua tidak melihat adanya cahaya. Jadi, yang dialami Saulus ini tidak dialami oleh teman-teman seperjalanan yang lain. Inilah yang disebut pengalaman transendental. Sampai sini dulu. Kita stop sampai sini dulu. Yang ingin saya maksudkan, seberapa kita itu katanya ikut Tuhan, harus dicek. Punya enggak kita pengalaman pribadi dengan Tuhan? Ingat, ke gereja tidak menjadi jaminan
kita mempunyai pengalaman transendental. Tapi Pak Jerry, kenapa sih harus ada pengalaman transendental? Karena pengalaman transendental ini mengalahkan kita belajar Alkitab bertahun-tahun, sama seperti Saulus, mau S1, S2, mau doktor sekalipun itu menjadi runtuh. Iman yang orang mengalami pengalaman transendental itu jauh lebih kuat daripada orang yang belajar secara teori. Contoh. Katanya Soekarno begini, katanya Soekarno begitu. Segala macam. Dia baca di buku. Sampai 5 buku dia baca riwayat Soekarno. Tapi yang sebelahnya, yalah, aku pernah cangkruan sama Soekarno sekali. Ayo, kira-kira tiba-tiba ada yang bilang, oh Soekarno itu begini-begini. Yang baca buku itu imannya mulai goyah. Oh iya ya, jangan-jangan kita ini dipropaganda ya segala macam. Yang satu enggak, karena saya tahu sendiri, saya lihat sendiri. Wong saya pernah, meskipun cuma sekali, tapi karena dia sudah lihat, maka dia tidak gampang diobang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Amin. Makanya saya khotbah sehebat apapun itu menjadi memang bagus, tetapi tingkatan tertinggi iman kita menjadi kuat dan luar biasa itu melalui pengalaman transendental, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya saya buka ini di awal. Apa itu pengalaman transendental? Contoh-contohnya bagaimana? Contoh-contohnya, rata-rata yang ibu-ibu yang sudah penuh Roh Kudus, yang kemarin waktu, kenapa ibu-ibu, bapak-bapak ini bisa bertahan? Setiap kita yang hampir dewasa punya pengalaman masing-masing. Ayo, betul apa enggak? Masih ingat nggak waktu kita di sini berdoa terus mengalami sesuatu pengalaman yang kalau secara nalar seperti orang gila. Ada yang sana, ada yang keluar. Di sini ada sesuatu yang, dia matanya tertutup, tetapi justru ketika mata tertutup, dia melihat misalnya terang, dia melihat api, dia melihat macam-macam, bahkan suaranya dia mendengar sesuatu, suara yang badannya ini seperti sesuatu pokoknya sesuatu yang nggak bisa dijelaskan oleh nalar. Itulah pengalaman transendental. Nggak harus cuma sekali, bisa berkali-kali. Semakin kita mengalami itu, yang penting kita sudah punya pengalaman perjumpaan pribadi, itu udah luar biasa. Saya berkali-kali, yang saya ingat ya, dulu di awal-awal. Pertama kali saya penuh dengan Roh Kudus itu di sekolah Alkitab. Kemudian ketika saya berdoa, ada satu saat di mana di situ saya merasakan kehadiran Allah Tritunggal itu ada. Saya nggak tahu, saya nggak pernah terkonsep. Tetapi betul-betul saya merasakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bersama-sama dengan saya. Dan itu sampai sekarang saya nggak lupa. Menikmati penikmatan saya perjumpaan dengan Yesus, dengan Bapa dan Roh Kudus, itu juga belum tentu dialami Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pengalaman sendiri-sendiri karena Roh Kudus itu kaya. Tidak harus dengan doa, bisa jadi dengan mimpi. Ada mimpi di mana? Contohnya nih ya, mimpi itu di dalam Kejadian 28 ayat 11 sampai 14. Itu tentang apa? Tentang Yakub. Yakub itu waktu pulang, dia ketakutan, kemudian dia tertidur, kemudian dia lihat malaikat-malaikat Allah turun naik tangga seperti eskalator ke surga. Itu melihat pengalaman. Pengalaman Yakub apalagi yang kedua, dia bergulat dengan Allah sampai hampir matahari menyingsing. Matahari keluar. Sehingga kakinya pincang. Itu dia punya pengalaman spiritual dengan Tuhan. Saya mau genjot semua kita. Saya motivasi. Tapi saya masih muda. Bapak Ibu. Dengarkan saya. Coba matanya semua ke sini. Sampai anak kecil pun Roh Kudus akan gregetan memberikan pengalaman transendental kepada kita semua.
sampai dengan anak-anak yang sangat kecil sekalipun, Tuhan tidak membedakan lagi harus besar, harus sudah dibaptis. Lupakan konsep agama, lupakan konsep Kristen. Lupakan semua tradisi dan segala macam. Cuman ada, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Titik. Amin. Karena kadang-kadang sesuatu tradisi, ajaran yang harus ribet. Padahal ketemu Tuhan itu sangat simple. Caranya bagaimana? Gak usah caranya harus jongkok berdiri, lari-lari, tepuk tangan sampai syarat-syarat. Firman Tuhan berkata ketika berdoa bagaimana? Kita undang aja. Tuhan, saya ingin berjumpa dengan Engkau. Nanti sebentar kita habis ini menyanyi. Nyanyi. Udah, lupakan yang di rumah, lupakan semua masalah dan segala macam, hanya kita dengan Yesus. Yesus, saya mau berjumpa dengan Engkau. Simpel kan? Sampai dengan anak-anak, lihat. Saya nggak akan khotbah terus. Nanti ada berapa hari, kita harus bersaksi semua di sini. Pengalaman apa yang kita lihat? Ingat, engkau bukan gila. Tetapi itu adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah dia mempunyai satu pikiran, satu perasaan yang melewati dimensi yang realita. Inilah masuk ke dalam alam roh, itu dimensi kecerdasan spiritual. Siap, kita akan mengalami hal itu dan jangan disimpan. Mungkin perasaan. Makanya ketika orang di jama mengalami pengalaman transendental, tidak sedikit yang menangis, bahkan yang rebah, bahkan yang terguling-guling, bahkan dia mengalami satu pengalaman yang berat, ada yang dingin, ada yang panas, padahal di sini ada angin. Pokoknya pengalamannya itu setiap sebelahan beda, karena Roh Kudus itu kreatif, dia tidak terbatas dengan caranya. Amin. Kalau kita punya pengalaman ini, kita menyembah Tuhan, kita tidak akan tertidur ataupun ngantuk. Milikilah pengalaman bersama Roh Kudus, selamat menikmati karya-karya Roh Kudus. Mulai dari hari yang pertama, Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita berdoa.